Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 121. Tidak, itu tidak dinegosiasikan. Emma benar-benar kehilangan kesabaran. Andrew gelombang. Dia memanjangkan ekornya. Aku khawatir aku akan sangat menyukaimu. Petik 2. Itu lebih baik. Petik 2. Andrew benar-benar malu. Aku hanya ingin kamu menyukaiku. Lebih baik mencintaiku dan mati hidup bersama. Petik 2. Petik 2. Emma benar-benar tersipu dan berhenti bicara. Untuk waktu yang lama, dia berbicara lagi. Kamu bilang kamu ingin membeli kembali Matthew yang lama, masalah ini. Masalah ini pasti harus diselesaikan olehmu. Petik 2. Petik 2. Emma tidak bisa menahannya, mengulurkan tangannya dan memutar pinggang Andrew. Bagaimana dia mengatasinya? Menghadapi bajingan itu, orang-orangnya yang baik hati, jelas tidak mungkin menggunakan alasan. Perintah istri selanjutnya, aku akan menyelesaikannya. Andrew tersenyum. Penampilannya yang serius membuat Emma merasakan perasaan tiba-tiba di hatinya. Saya sudah mapan. Bukankah dia melihat bahwa Logan enggan mengambil properti Matthew dan dibawa pergi oleh orang luar, bahkan jika mereka telah dipisahkan dari Matthew? Tapi Logan adalah orang yang baik, dan ada hal-hal yang tidak bisa mereka serahkan. Lalu bagaimana Anda mengatasinya? Istri, kamu pesan dulu. Petik 2. Andrew berkata dengan serius. Kalau begitu, kamu akan menyelesaikannya. Petik 2. Siapa yang akan menyelesaikannya? Andrew. Siapa kamu Andrew? Suami. Andrew sangat puas dengan gelar ini. Tampaknya pendidikan saya menjadi semakin efektif. Setelah mengirim Emma kembali ke perusahaan, di lantai bawah, Daniel sudah siap. Dia tidak membawa banyak orang. Ia hanya membawa belasan orang seperti si anjing kakak. Sisanya bertanggung jawab atas keselamatan Logan dan Emma. Saudaraku, telah dipastikan bahwa Zhou Hua sekarang berada di Linhai. Petik 2. Kata Daniel dengan hormat. Oke, bicaralah dengan mereka. Andrew masuk ke dalam mobil. Ya, apakah kamu membeli buahnya? Buah. Daniel tampak sedikit terpana. Ini untuk membersihkan Zhou Hua dan membeli buah. Dia mengirim kembali Matthew yang lama untuk membuat ayahku bahagia dan harus berterima kasih padanya. Petik 2. Daniel segera mengerti, saya akan segera mengaturnya. Itu. Mobil dinyalakan dan langsung menuju kota Linhai. Pada saat itu, Zhou Hua telah menerima berita itu, Thunder sangat marah. Bang! Piala di atas meja dihancurkan olehnya, dan anggur merah mengalir kemana-mana. Daniel. Dia sangat berani. Petik 2. Zhou Hua tidak bisa menahan amarahnya. Dia benar-benar mengira dia adalah bos dari lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan. Saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Petik 2. Hua Ge, Jin Mao dan beberapa orang yang menghajarnya, bagaimana sekarang? Bagaimana apa yang harus dilakukan? Zhou Hua mencibir, memanggil orang. Bersiaplah dan bunuh Fingol City. Karena Anda telah memberi saya alasan ini untuk melakukannya, gunakan kesempatan ini untuk membunuh Daniel. Petik 2. Dengan alasan langsung, dia tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Selama Daniel terselesaikan, maka lingkaran bawah tanah di Estopia Selatan adalah keputusan terakhir Zhou. Seluruh lemak ini, Zhou, harus menelan setidaknya setengahnya. Orang-orang serakah. Sebelum memasuki kota Tokai, saya sudah memikirkan manfaat menelan setengah. Zhou Hua adalah orang yang sangat sombong. Setidaknya di kota Linhai, ia telah berada di angin dan hujan selama bertahun-tahun. Selama dia ingin memulai, dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak pasti. Orang kepercayaan anak buahnya pergi memanggil orang untuk bersiap. Zhou Hua menghitung waktu di dalam hatinya. Hanya perlu 1,5 jam untuk pergi ke Estopia Selatan dan 3 jam untuk bolak-balik untuk menyelesaikan masalah Daniel. 1 jam sudah cukup.
Petik 2. Zhou Hua mencibir, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor, kamu menungguku di rumah, aku akan pergi kepadamu di malam hari. Petik 2. Jinwu Zhangjiao masih wanita yang paling dicintainya. Zhou Hua, yang selalu santai dengan wanita, bahkan memiliki wanita yang tergila-gila, bahkan untuk melindunginya. Dia masih menyembunyikannya di kedalaman, dan dia belum memberitahu hatinya sendiri, dan tidak ada yang tahu. Secara khusus, setelah wanita itu melahirkan seorang putra untuknya, Zhou Hua lebih berhati-hati tentang perlindungan ibu dan anak. Orang yang membingungkan mereka dalam lingkaran ini sering mengalami beberapa kecelakaan. Zhou Hua tidak takut pada dirinya sendiri, tetapi ia harus melindungi wanita dan anak-anak. Hua Ge. Tiba-tiba, pintu didorong terbuka, dan orang-orangnya berlari dengan cepat, wajahnya agak aneh. Bab 122. Apa masalahnya? Zhou Hua mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan itu, untuk mengumpulkan orang dan bersiap untuk pergi ke kota Fingol. Daniel datang. Oliver, Zhou Huali saat meletakkan gelasnya. Dia membawa sejumlah orang. Lebih dari selusin. Petik 2. Lebih dari selusin. Zhou Hua tidak mempercayai telingaku, tapi dia mengumpulkan 300 orang. Daniel membawa selusin orang dan berani datang ke Linhai untuk menemukan dirinya sendiri. Apakah dia terlalu kembung? Dia masih tidak berani menyentuhnya. Zhou Hua mencibir, bagaimana dengan mereka? Di luar, mengatakan bahwa mencari Hua Ge, ada bisnis untuk dibicarakan. Petik 2. Zhou Hua tiba-tiba mengerti bahwa datang untuk membicarakan bisnis. Bawalah beberapa orang, itu untuk jumlah. Tampaknya Daniel tidak bodoh. Dia pasti telah menyelidiki dirinya sendiri secara rahasia, mengetahui bahwa latar belakangnya tipis, dan sekarang dia harus lembut. Tapi sekarang, sudah terlambat. Bahkan jika kita ingin membicarakannya, kondisinya sangat berbeda. Saat ini, jangan salahkan Anda. Biarkan mereka pergi ke aula samping untuk menungguku. Petik 2. Zhou Hua membawa rak, saya akan menemukannya setelah saya sibuk. Petik 2. Di mana dia bisa sibuk? Dia hanya ingin memberitahu Daniel bahwa identitas kedua orang itu tidak lagi sama. Karena Daniel datang untuk mencari kedamaian, dia harus berbisik. Berapa harga yang harus dibayar? Cukup beri Daniel waktu untuk menimbang berat. Iya. Itu. Para pria segera pergi untuk menjawab. Zhou Hua menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, berpikir dalam hatinya, kondisi apa yang harus dibuka. Belum lagi biaya pengobatan Jin Mao, ini pasti harga yang sangat tinggi, dan industri serta proyek terpenting Sin Matthew adalah hal yang paling dia inginkan. Terutama, Emma, wanita kecil itu. Oliver mengirim foto asli Emma ke Zhou Hua, dan dia meliriknya untuk memastikan dia menginginkan wanita itu. Bahkan jika itu hanya untuk bersenang-senang, pasti tidak ada rasa. Bang! Zhou Hua berpikir, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Dia mendongak, mengerutkan kening, dan dengan cemberut berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang sibuk dengan Brother Hua? Daniel melangkah masuk dan tersenyum, saya penasaran mendengar bahwa orang-orang Anda mengatakan Anda sibuk datang dan lihat, kenapa, sibuk minum. Zhou Hua kesal, Daniel, apakah kamu mencari kematian? Maaf, saudara Hua sibuk, saudara laki-laki saya juga. Sibuk, ini untuk meluangkan waktu untuk bertemu orang, tidak mungkin tertunda. Daniel membuka pintu dan berdiri dengan hormat di samping. Segera, di mata Zhou Hua yang terkejut, Andrew masuk. Melihat pria yang tampak biasa ini, murid Zhou Hua berkontraksi. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan Daniel. Pria ini adalah kakak laki-laki Daniel. Kapan Daniel punya kakak laki-laki, kenapa dia tidak mendengarnya? Selain itu, wajah Andrew, dia belum pernah melihatnya, apalagi kota Linhai, seluruh lingkaran bawah tanah provinsi Tianhai, ada orang-orang dengan wajah yang asing, dia tahu berapa banyak. Seperti anak muda, Zhou Hua benar-benar tidak mengesankan. Hei,
Berkedut di dalam hatinya, apakah itu datang dari utara? Daniel, jangan berpura-pura menjadi hantu. Zhou Hua mencibir. Kenapa aku belum pernah mendengar bahwa kamu memiliki kakak laki-laki selama bertahun-tahun? Apa menurutmu aku curang? Petik 2. Dia tidak berbohong padamu. Petik 2. Andrew berkata langsung, saya kakak laki-lakinya. Petik 2. Dia memandang Zhou Hua dan mengulurkan tangannya. Anjing itu segera melangkah maju, membawa sekantong buah di tangannya, dan meletakkannya langsung di atas meja. Apa maksudmu? Zhou Hua waspada, dan bahkan lebih banyak berteriak di dalam hatinya. Hal-hal yang tidak berguna di bawah tangannya, semua orang masuk, dan tidak ada yang datang untuk melaporkan, apakah mereka semua mati. Anda mengembalikan bagian steward dari industri Matthew ke rumah saya dan mengucapkan terima kasih. Petik 2. Andrew berdiri diam, dan anjing itu segera menarik kursi dan mendorong ke belakangnya, dan Andrew duduk langsung. Seolah-olah ini adalah tempatnya, dia tampak tidak tergesa-gesa. Zhou Hua menghadapi kilatan penghinaan, tetapi dengan agak muram, menatap Andrew, dengan garang berkata, Anda tidak sedang bermimpi, tanda tanya, untuk, tidak hanya kota Linhai, bahkan yang ada di ibu kota provinsi, berani memprovokasi diri mereka dengan cara ini. Andrew tampaknya bukan pria yang tersenyum. Dia mengulurkan 2 jari, dan anjing itu segera mengirim rokok untuk membantu Andrew menyala. Saya telah membawa kontrak, Anda belum melihat masalahnya, untuk menandatanganinya. Petik 2. Kau benar-benar Raja Muak, Zhou Hua, tidak bisa, Nu Sheng mengutuk, pengadilan mati untuk menemukan saya sebelum datang. Petik 1. Ke orang-orang, dia mencibir. Aku ingin pergi ke kota Fingol untuk mencarimu. Sejak kamu mengirim mereka ke pintu Anda, jangan salahkan saya. Zhou Hua berteriak 2 kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Andrew masih duduk seperti gunung, asap di tangannya memancarkan asap ringan. Pada saat ini, wajah Zhou Hua berubah. Bab 123. Peluru di ambang jendela. Apakah kamu mencari mereka? Di luar pintu, selusin orang berjalan, masing-masing memegang 2 pria yang pingsan. Zhou Hua tidak bisa membantu tetapi melompat. Bagaimana kabarnya? Dia tidak memiliki banyak yang tersisa di aula ini, tetapi ada 50 atau 60, dan mereka semua adalah pemain kelas 1. Dia bahkan tidak mendengar apa-apa, jadi dia menanam semuanya. Zhou Hua tidak bisa membantu tetapi murid-muridnya berkontraksi dengan hebat. Bisakah saya membicarakannya sekarang? Wajah Andrew tetap tenang. Zhou Hua duduk, tetapi dia tidak bisa melihat bahwa dia setengah gugup. Dia telah memberi perintah untuk mengumpulkan 300 orang. Dia akan segera datang ke aula untuk berkumpul. Selama dia berlarut-larut sebentar, Andrew tidak bisa melarikan diri. Tanpa diduga, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Fingol City telah menyembunyikan karakter yang begitu kuat. Tak heran, dalam waktu singkat, hanya ada nama Daniel di seluruh lingkaran bawah tanah Fingol. Petik 2. Zhou Hua mengangkat kepalanya sedikit. Saya tidak tahu, siapa nama belakang Anda. Zhou Hua dapat menilai apakah itu yang utara. Jika itu adalah utara, maka nama orang di belakangnya dapat digunakan. Andrew, kata Andrew ringan. Sungai. Ada raksasa dengan nama keluarga Andrew di utara, tetapi tampaknya tidak ada orang kejam di zaman ini. Hati Zhou Hua tiba-tiba dihitung, dan kepercayaan dirinya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Dia melempar kontrak itu ke atas meja langsung ke tanah dan mencibir, karena ini bukan dari utara, maka saya benar-benar tidak memiliki keraguan. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan memberi saya koutau. Kamu punya cara untuk hidup. Dulu, bukan dari utara, Zhou Hua benar-benar tidak memperhatikannya. Orang yang ada di belakangnya dapat berbicara di utara, dan orang biasa tidak berani memprovokasi dia. Sekalipun ia hanyalah salah satu anjingnya, seekor anjing yang membantunya menghasilkan uang di sepanjang pantai, tidak semua orang berani memprovokasi dia.
Bahkan yang di ibu kota provinsi, selama bertahun-tahun, berani memulai dengan diri sendiri. Dia harus menimbangnya juga. Berlututlah, pukul 3 kepala, bahkan hidupmu akan terselamatkan. Zhou Hua berkata dengan ringan, adapun biaya lain yang harus Anda bayar, kami akan berbicara perlahan. Petik 2. Dia mengangkat situasi dan berubah seketika. Sekarang dia mengendalikan segalanya. Daniel tidak berbicara, anjing juga tidak. Mereka sudah lama tidak bersama Andrew, tetapi jelas bahwa, tidak peduli siapa orang di utara, tidak peduli siapa mereka, Andrew tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun. Karena Andrew tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Kamu panggil. Petik 2, kata Andrew langsung. Zhou Hua mengerutkan kening. Gunakan ponsel Anda dengan hanya menyimpan satu nomor. Petik 2. Fuck, hati Zhou Hua melonjak. Dia hanya menyimpan ponsel dengan nomor, dan menyimpan nomor wanita sendiri. Tidak ada yang tahu ini sama sekali. Siapa kamu? Andrew mengabaikan telepon, saya harap sudah terlambat. Petik 2. Hati Zhou Hua sepertinya dicubit seketika. Dia menatap Andrew, tetapi Andrew sangat tenang. Ketenangan dan ketenangan di wajahnya membuat Zhou Hua tidak percaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memutar nomornya. Telepon berdering 2 kali dan tidak ada yang menjawabnya. Wajah Zhou Hua berubah, dan dia akan menanyai Andrew. Telepon ada di sana. Apa yang salah? Menelepon lagi, saya akan berbicara dengan anak itu. Petik 2. Zhou Hua santai dengan desahan lega, memandang Andrew dengan kelopak mata terangkat, dan telah membuat keputusan di dalam hatinya untuk menghancurkan tubuh Andrew menjadi beberapa bagian. Biarkan dia melihat ambang jendela kamar tidur. Petik 2. Andrew melanjutkan. Dia masih begitu tenang, dengan tenang biarkan Zhou Hua Gui Sensen mendengarkannya, dan berkata ke telepon, kamu lihat ambang jendela kamar tidur. Petik 2. Apa? Lihat ambang jendela yang harus dilakukan. Sedikit langkah kaki datang dari telepon, masih ada jejak keluhan di nada wanita itu. Apa bagusnya ambang jendela? Tidak ada. Teriakan. Jantung Zhou Hua berdebar kencang. Apa yang salah? Apa yang ada di ambang jendela? Petik 2. Zhou Hua buru-buru berkata. Peluru. Peluru berdarah. Itu. Suara wanita itu penuh ketakutan, dan dia jelas bisa merasakan bahwa dia pasti gemetar saat ini. Tiba-tiba, saya melihat sebutir peluru berdarah di ambang jendela kamar saya. Jenis gangguan ini, rata-rata orang bisa menanggungnya. Wanita itu menjerit nyeri, meminta bantuan, panik. Bab 124. Jangan khawatir. Zhou Hua terhibur, menatap mata Andrew sekarang, dengan niat membunuh yang kuat. Tetapi dia juga tahu bahwa Andrew bisa mengetahui lokasi rumah emasnya, dan dia bisa meletakkan sebutir peluru di jendela kamar tanpa suara. Apa yang kamu inginkan? Zhou Huasen berkata dengan dingin. Saya mengatakan bahwa ketika saya berbicara tentang bisnis, kontraknya ada di lapangan. Saya mengambilnya dan menandatanganinya dan saya pergi. Petik 2. Andrew melihat sekilas waktu itu. Saya tidak punya banyak waktu, ada 3 menit. Petik 2. Kamu adalah anjing. Zhou Hua mengisap dalam satu napas, aku tahu apa yang dimaksud Andrew. Jika dia tidak menandatangani, maka wanita dan anaknya sendiri harus mati. 3 menit. Dia hanya punya 3 menit. Kamu cukup kejam. Andrew mengabaikannya, tapi hanya tersenyum tipis, ada 2 menit lagi. Petik 2. Setelah selesai, dia bangkit, akhir-akhir ini sinyalnya tidak bagus, telepon sering tidak tersedia, Anda mungkin harus keluar untuk bisa masuk. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Zhou Hua mengertakkan gigi dan ingin membunuh Andrew secara langsung. Tapi dia tidak berani, sekarang tidak ada kesempatan. 2 menit, tidak dalam 2 menit. Di mana dia berani ragu, segera mengambil kontrak di tanah, tanpa melihatnya, berbalik ke ujung, menandatangani namanya, dan menekan sidik jarinya. Segera, tinggalkan kontrak di atas meja. Sekarang kamu puas. Petik 2.
Daniel pergi, memeriksanya lagi, memastikan bahwa tidak ada masalah, dan mengangguk. Ini cukup memuaskan. Petik 2. Setelah Andrew selesai berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa jejak air berlumpur. Daniel dan saudaranya segera mundur. Zhou Hua memandang punggung Andrew dengan dingin, dan kemungkinan pembunuhan tidak terbatas. Andrew sudah menyinggung perasaannya. Akun ini akan dihitung cepat atau lambat. Tanpa membunuh Andrew, dia seharusnya tidak bingung di dalam lingkaran. Zhou Hua, jangan takut, tidak apa-apa. Di telepon, suara gugup wanita itu bukan darah. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Ya, itu kecap yang membuatku takut sampai mati. Itu, suara wanita kaget. Jangan khawatir, itu mungkin lelucon orang lain. Apa yang terjadi dengan anak itu? Tidak masalah. Petik 2. Zhou Hua tidak berani menganggapnya enteng. Hari ini, dia dianggap pengkhianat, dan dia malu. Di situsnya sendiri, Andrew dipaksa menandatangani kontrak, dan industri lama Matthew yang baru saja diambil oleh Qiao Hao langsung ludes. Jumlah transaksinya hanya $1. Ini hanya perampokan. Dia sudah marah, dan Andrew menekan kelemahannya, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Menutup telepon, wajah Zhou Hua benar-benar tenggelam. Andrew, dia mencibir. Lao Su akan membunuhmu dan membunuh seluruh keluargamu. Zhou Hua masih berhati-hati. Alih-alih segera memulai, dia menelepon sisi utara dulu dan bertanya apakah ada keluarga Connor di utara. Yang ini bernama Andrew. Ketika dia mendengar jawaban negatif, wajah pembunuh Zhou Hua tidak bisa lagi ditekan. Akun ini, dia bahkan tidak ingin menunggu satu malam. Saat meninggalkan kota Linhai, wajah Andrew tidak mengubah suasana hatinya. Tapi sedikit arti, baginya, itu bukan apa-apa. Saudaraku, di belakang Zhou Hua ini, dikatakan bahwa ada seseorang di utara, bahkan ibu kota provinsi, yang telah terlibat di provinsi Tianhai selama lebih dari 20 tahun, belum memindahkannya. Petik 2. Ini adalah informasi yang Daniel tahu, secara alami katakan pada Andrew. Andrew berkata dengan ringan, apa itu utara? Baiklah, saya juga ingin memberikan sisi utara, tanah gembur. Petik 2. Simpul tenggorokan Daniel terlepas. Kalimat ini sendiri bisa menakuti dia sampai mati. Saudaraku, dapatkah Anda mempertimbangkan ketahanan psikologis adik lelaki Anda? Minggu ini Hua mungkin akan pergi ke kota Fingol. Apakah kita harus bersiap sebelumnya? Petik 2. Daniel tidak berani mengkhawatirkan masalah itu sekarang. Dia takut dia tidak bisa tidur di malam hari. Petik 2. Menunggu dia pergi ke Estopia Selatan. Andrew melirik Daniel, dan Daniel tersipu sesaat, lalu mengerti. Lalu Agou mengantar kakak laki-lakinya pulang. Petik 2. Kakak laki-laki, saya ingin tinggal. Itu, kakak laki-laki sibuk, hal semacam ini, dia tidak mau ketinggalan sekalipun. Setiap kali dia berkelahi, dia penuh darah, dan dia bisa lebih menghargai kemajuannya. Kemajuan dalam pertempuran adalah jalan mereka. Andrew telah membantu mereka menemukannya. Semakin mereka bertarung, semakin mereka merasa bahwa mereka tidak cukup kuat, dan semakin banyak yang mereka lakukan, semakin mereka ingin bertarung. Ngomong-ngomong, aku menyetir sendiri dan membelikan Emma hadiah. Petik 2. Andrew sama sekali tidak peduli dengan barang-barang Zhou Hua. Kudengar mawar di Linhai terkenal, dan Emma pasti akan menyukainya. Petik 2. Bab 125. Malam kota jauh lebih tenang daripada siang hari. Tetapi lampu jalan di ujung jalan membuat orang merasa sedikit sunyi. Markas Matthew Group. Emma belum pulang kerja. Dokumen di atas meja menumpuk begitu tinggi sehingga hampir semuanya terkubur di dalamnya. Perusahaan baru saja berada di jalur yang benar, dan Logan saat ini sedang dalam pemulihan. Hampir semua hal besar dan kecil ada di Emma. Saudara Andrew Brother ada di sini. Dalam kantor, ketika Andrew masuk, beberapa karyawan yang menginap lembur saling menyapa dengan lembut.
Mereka semua tahu bahwa Andrew adalah suami sejati Emma, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Karena mereka melihat mantan bos Daniel dengan mata kepala sendiri dan berteriak dengan hormat kepada Tuan Andrew. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Andrew menamparkan Oliver dan Tanner. Andrew, yang adalah istri manja, hanya akan membuat sekelompok pria iri dan sekelompok wanita cemburu. Apakah Anda bekerja lembur? Apa kau lapar? Andrew tersenyum dan menoleh ke sekretaris yang duduk di sana. Pesan tempat Food Temple Restaurant untuk makan. Makanan ringan untuk semua orang dan katakan apa yang saya katakan. Ya, Ning, itu. Sekretaris kecil sangat bersemangat. Restoran kuil makanan. Tentu saja mereka tahu bahwa itu adalah milik mantan bos, dan mereka tahu Food Temple Restaurant. Sekarang Andrew memiliki keputusan akhir. Mereka biasanya tidak mau makan mahal. Hari ini, Andrew punya hadiah, jadi mereka punya kekuatan untuk bekerja lembur. Andrew mengangguk dan langsung masuk ke kantor Emma. O'Brien sangat tampan, dia orang yang baik, dia mendominasi, dan dia memiliki kekuatan untuk memanjakan istrinya. Saya sangat iri dengan Nona Emma. Petik 2. Lihat bunga di tangan O'Brien, jika dia memberikannya padaku, aku akan bersedia memberinya bayi segera. Jangan bermimpi, O'Brien memiliki Presiden Matthew, di mana saya masih bisa melihat Anda. Cepat pesan makanannya, aku mau makan talas emas itu, di kantor. Emma mendengar langkah kaki tanpa mengangkat kepalanya. Rosie, kesampingkan laporan keuangan dulu. Saya tidak punya waktu untuk membacanya sekarang. Aku akan memberimu instruksi besok. Petik 2. Dia sedang menulis sesuatu di tangannya. Saya harus memikirkan detail kerja sama proyek ini. Petik 2. Untuk sementara, tidak ada yang bereaksi hanya setelah mendengar jawaban dari Sekretaris Rosie dan mengangkat kepalanya tanpa sadar. Di mata, itu adalah sekelompok mawar cerah, dan juga memancarkan aroma cahaya. Hal semacam ini, tidak masalah bagi wanita manapun, akan langsung membuat jantung berdetak lebih cepat. Andrew, istriku, aku akan memberikannya padamu. Petik 2. Andrew memegang bunga di kedua tangannya. Apakah kamu menyukainya? Emma benar-benar bingung, dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah, berpikir masih ada banyak pegawai di kantor. Andrew baru saja datang membawa bunga. Itu tidak semua orang melihatnya. Bunga ini, Lin Hai bangkit, benar-benar terlihat bagus, saya membelinya secara eksklusif di Lin Hai. Petik 2. Emma benar-benar detak jantung lebih cepat. Pantas saja Andrew tidak melihatnya sepanjang sore. Dia pergi ke Lin Hai untuk membeli bunga untuk dirinya sendiri. Apakah Anda ingin memanjakan diri Anda sendiri? Andrew, apakah kamu membelikannya untukku secara khusus? Jika tidak, apakah ada seseorang di dunia ini yang layak menerima saya untuk mengirim bunga? Petik 2. Andrew mengirim bunga ke Emma, apakah kamu menyukainya? Emma benar-benar mengangguk. Dia memegang bunga-bunga di tangannya, mengerucutkan bibir, dan wajahnya memerah karena mengungkapkan rasa malunya. Andrew baik padanya, dia benar-benar merasakannya. Tapi ini pertama kalinya Andrew mengirim bunga. Untuk waktu yang lama, Emma benar-benar tidak berbicara. Dia menatap bunga-bunga itu dan bahkan tidak berani menatap Andrew. Dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah Anda ingin mengucapkan terima kasih padanya? Atau, untuk menghadiahinya ciuman? Bab 126. Gempa bumi. Terima kasih, terima kasih. Petik 2. Untuk sementara, Emma menekan kalimat seperti itu. Tidak perlu berterima kasih. Petik 2. Andrew tidak banyak berpikir. Dia puas saat melihat Emma. Oke, cepatlah bekerja. Ayo kita pulang setelah kita selesai. Selesai. Setelah itu, Andrew duduk di sisi sofa tanpa mengganggu Emma, seolah tidak terjadi apa-apa. Tetapi di mana Emma dapat benar-benar berkonsentrasi pada pekerjaannya. Setelah beberapa saat, Emma benar-benar bangun. Andrew, ayo pulang.
Petik 2. Di luar kantor, sekelompok orang sedang makan malam. Ketika Emma memerah dan berpegangan tangan dengan bunga, dia berjalan keluar dari kantor. Mata yang iri membuat Emma merasa malu. Semua orang sibuk dan kembali istirahat lebih awal. Petik 2. Andrew berkata, pekerjaan itu penting, tetapi istirahat juga sama pentingnya. Nanti kalau harus kerja lembur ayo siapkan makan malam di sana. Rosie akan mengaturnya. Petik 2. Oke, Tuan Andrew. Sekretaris Rosie sibuk. Andrew pergi bersama Emma, dan kicau yang membuat iri di belakangnya tidak pernah berhenti. Kembali ke rumah, Emma benar-benar menaruh bunga-bunga dengan hati-hati di dalam vas, menaburkan air, dan matanya menyala. Andrew selesai mencuci, melihat Emma masih linglung, mau tidak mau berkata, suka. Aku akan mengirimmu setiap hari di masa depan. Petik 2. Tidak. Emma benar-benar menggelengkan kepalanya. Oke, sekali saja. Terima kasih, Andrew. Ini pertama kalinya aku menerima bunga dari orang lain. Petik 2. Setelah selesai, dia lari panik. Larut malam. Andrew terbaring di lantai, dan mata Emma yang sangat besar tampak lebih cerah dalam kegelapan, dan dia tidak melihat apapun. Andrew. Hah? Apakah sedikit dingin di lantai malam ini? Andrew tertegun, apa arti kalimat ini? Apakah Anda ingin tidur di tempat tidurnya? Emma benar-benar tidak bermaksud begitu, di mana dia akan menerima dirinya sendiri begitu cepat. Tidak apa-apa, saya dalam keadaan sehat dan tidak kedinginan. Petik 2. Emma benar-benar mengertakkan giginya. Jika dia menyalakan lampu, Andrew pasti akan melihat bahwa wajah gadis itu sudah memerah sampai ke pangkal lehernya. Menipu. Emma benar-benar memarahi, dan kemudian berbalik, membungkus dirinya dengan selimut dan berhenti berbicara. Andrew tidak sabar untuk mencekiknya, dan kehilangan kesempatan bagus dengan sia-sia. Cynthia Matthew tidak ada di rumah. Emma benar-benar pindah lagi. Sepertinya, ini agak dingin. Petik 2. Andrew terbatuk. Ada selimut di lemari, ambillah sendiri. Setelah itu, tidak ada lagi suara. Semalam, dini hari, seluruh lingkaran bawah tanah Provinsi Tianhai dilanda gempa bumi. Di mana-mana di ibu kota provinsi. Zhou Hua dari Linhai pergi dalam semalam. Siapa yang melakukannya? Saya tidak tahu, tapi saya dengar itu terkait dengan kota Fingol. Zhou Hua rakus untuk beberapa industri di Estopia Selatan dan menanamnya. Petik 2. Kemudian, seluruh ruangan terdiam. Untuk waktu yang lama, Ben yang berbaring di tempat tidur berkata, itu pasti mereka, orang-orang Daniel, kakak laki-laki, tolong jangan bergerak sebentar, mari kita cari tahu detailnya. Petik 2. Orang-orang di utara di belakang Zhou Hua juga menghilang. Kota Fingol ini, saya tidak bisa bergerak untuk saat ini. Tidak ada seorang pun di seluruh ruangan berbicara, dan ekspresinya sangat khusyuk. Bagaimana reaksi dari pihak Lord Simen? Setelah waktu yang lama, pria parubaya yang suram mengangkat kepalanya dan meliriknya, Nathan, dan bertanya. Beberapa dari orang-orang ini tiba-tiba muncul di kota Fingol, dan mereka mengintegrasikan lingkaran bawah tanah Fingol dalam periode waktu tertentu. Sekarang, mereka menghapis Zhou Hua dalam semalam, yang jelas bukan masalah sepele. Jika itu melibatkan persaingan antara beberapa kekuatan utama, maka mereka bisa langsung keluar dari permainan. Lemak Fingol tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada tanggapan. Mason berkata dengan ekspresi serius. Faye berkata 10 tahun yang lalu bahwa dia tidak penting. Dia tidak masalah, tetapi di lingkaran bawah tanah Provinsi Tianhai, dia masih memiliki keputusan akhir. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia menanggung semua risikonya, tapi dia tidak akan menyerahkan semua keuntungannya. Bab 127 Raja Laut Langit. Dalam beberapa tahun terakhir, Alistair benar-benar tidak bertanya tentang dunia, dan tidak ada yang bisa ditanyakan tentang lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi, namun Piagam dan lainnya tahu bahwa ibu kota provinsi ini masih di tangan Alistair.
Bahkan jika ada kontradiksi di antara mereka, Ben meminta Lord Murphy untuk keluar dan berdamai. Apapun yang diminta Murphy untuk mereka lakukan, mereka hanya bisa melakukannya. Selama Lord Murphy belum mati, Lord Murphy masih tetap raja sejati di lingkaran bawah tanah Provinsi Tianhai. Klub topeng masih terbuka, dan pembunuhan pertama Murphy masih ada. Provinsi itu adalah kata terakhir Murphy. Petik 2. Jay melirik dengan dingin. Kalian semua harus menyeka matamu, jangan serius. Saatnya memprovokasi Alistair, maka kita semua harus mati. Petik 2. Mason dan yang lainnya, punggung dingin, mengangguk lagi dan lagi. Lord Murphy, kedua kata ini seperti gunung besar, yang telah ditekan di kepala semua orang di lingkaran bawah tanah seluruh ibu kota provinsi. Sudah lebih dari 2 dekade. Terutama tuan yang menakutkan di sebelahnya, yang dikenal sebagai pembunuh pertama, begitu luar biasa sehingga semua orang tidak bisa mengangkat kepalanya. Di depan dewa pembunuh itu, pria kejam seperti Ben adalah lelucon, hanya satu gerakan, dia pasti akan mati. Suasananya sedikit serius dan bahkan lebih tegang. Ben dan Mason tidak berbicara. Ada Alistair di kota provinsi, dan gunung teror yang telah bercokol selama lebih dari 20 tahun, mereka tidak mampu melawan. Apa yang bisa mereka pikirkan secara acak adalah bahwa Alistair sudah tua dan diam-diam turun tahta. Tapi sekarang, ada tanda-tanda naik di Estopia Selatan, tetapi potongan besar lemak ini sekarang jelas merupakan hal yang tidak dimiliki. Mari kita lakukan untuk saat ini, dan tetap di tanah untuk sementara waktu. Carter berpikir sejenak, tapi saya harus hati-hati, apakah itu sisi Alistair atau Estopia Selatan, jika ada angin dan rumput, segera beritahu saya. Petik 2. Iya tuan. Semua orang berteriak serempak. Di seluruh ibu kota provinsi, setiap orang sangat pengertian, karena setiap orang sangat cerdas. Tidak ada gerakan dari sisi Lord Simen, dan tentu saja mereka tidak akan bergerak. Secara khusus, Zhou Hua menghilang dalam semalam, dan dampaknya pada semua orang terlalu besar. Tetapi Tuhan dengan bayangan utara di belakangnya menghilang begitu diam sehingga bahkan mendengarkannya membuat orang mati rasa. Ibu kota provinsi tidak bergerak, dan kota-kota di sekitar Estopia Selatan melakukan. Beberapa orang yang memiliki beberapa pemikiran sekarang ingin menciutkan kepala mereka ke selangkangan mereka. Untuk sesaat, kota Fingol tenang dan tenang. Tetapi Andrew sangat jelas bahwa Estopia Selatan sekarang menjadi incaran oleh terlalu banyak orang. Mereka tidak berani terburu-buru, tetapi menunggu kesempatan. Kesempatan itu tergantung pada suasana hati Anda, tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Setidaknya untuk saat ini, Andrew tidak tersedia. Pikirannya tertuju pada Emma. Memanfaatkan waktu tenang dan teduh ini, perkembangan Matthew berada di jalur yang benar, dan perkembangan selanjutnya. Dengan cara ini, istri akan menjadi lebih dan lebih percaya diri, dan tidak akan mengatakan bahwa dia tidak layak bagi dirinya sendiri. Logan pulih dengan baik dan siap mencoba berjalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan khawatir. Petik 2. Cynthia berdiri di samping, gelisah dan bersemangat. Menonton Logan mengayunkan tangannya untuk menjaga keseimbangan, dia berjuang, memerah, tetapi masih bersikeras, berjalan berkeliling dengan giginya yang terkatup. Dia tahu betapa Logan ingin berjalan. 1 langkah, 2 langkah. Logan berjalan 5 meter setiap saat. 5 meter ini sangat mudah bagi orang biasa, tapi sekarang, itu adalah tujuan Logan. Selangkah demi selangkah, dia mengertakkan gigi dan bersikeras, menahan rasa sakit, dan akhirnya mencapai akhir. Cynthia buru-buru membantunya duduk, matanya sudah menangis. Bab 128. Adakah yang lebih mahal? Biar kamu tidak khawatir, apa yang kamu lakukan dengan cemas, bagaimanapun, cepat atau lambat itu akan sembuh. Petik 2. Nada bicara Cynthia sedikit mengeluh. Lanjutkan lebih awal. Jika tidak, perusahaan besar, hanya Emma saja, betapa lelahnya dia. Petik 2.
Logan menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum. Dia sudah sangat senang bisa pergi. Aku berkata, aku ingin berhutang pada kalian berdua untuk kalian berdua. Siapa yang ingin Anda membayarnya kembali? Cynthia mengerang, kamu tidak berhutang apa-apa. Logan meraih tangan Cynthia dan kembali mengucapkan kisah cinta. Rehabilitasi di luar ruangan. Mata Emma sangat merah, keduanya menangis dan tertawa. Apakah kamu tidak masuk? Andrew bertanya. Jangan ganggu mereka dan ucapkan cinta. Petik 2. Emma benar-benar melirik Andrew. Saya khawatir itu terlalu mual. Aku mendengar merinding di sekujur tubuhku. Petik 2. Andrew tidak bisa menahan tawa, dan berkata bahwa dia harus belajar dari orang tua itu. Ini juga seni. Ayo pergi. Petik 2. Andrew meraih tangan asli Emma dan berbalik untuk pergi. Di pintu, saudara anjing sudah lama menunggu. Ketika Andrew keluar, dia segera membuka pintu. Andrew dan Emma benar-benar masuk ke mobil, jadi saudara itu dengan hati-hati menutup pintu dan masuk ke kursi pengemudi. Saudaraku, kemana kamu pergi? Toko BMW 4S. Kata Andrew. Mobil mulai. Apa yang kamu lakukan di sana lagi? Emma tidak bisa membantu bertanya. Dia masih ingat bahwa Andrew telah membeli 2 mobil berturut-turut dan harganya jutaan dolar. Apalagi sekarang ada mobil perawatan di sana. Tentu saja saya pergi untuk membeli mobil, kata Andrew santai. Emma benar-benar ingat bahwa Andrew telah berjanji untuk menunggu kaki Logan pulih dan membelikannya satu. Toh, ketua Matthew Group pasti punya mobil khusus untuk bepergian. Dia ingin membujuk Andrew agar tidak mengeluarkan uang, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Andrew tidak mau mendengarkannya. Di toko BMW 4S, penjual perempuan muda itu melihat plat nomor Andrew dan berlari dengan tergesa-gesa. Pak, Andrew, Nona Emma, itu. Pramuniaga semua tersenyum. Apakah kamu datang untuk mengambil mobil? Itu telah diperbaiki dan utuh. Petik 2. Mobil Andrew, tentu saja, dia melakukan yang terbaik dan menatap teknisi hampir setiap hari. Oh, mobil itu tidak penting. Anda harus membelinya hari ini. Petik 2, kata Andrew. Ah, itu. Penjualan wanita bingung. Beli yang lain. Dia langsung bersemangat. Apakah orang kaya membeli mobil seperti ini? Apakah asbak di mobil penuh atau bensin terbakar? Tidak punya mobil. Andrew bertanya ketika dia linglung. Ya, itu. Salesman wanita mengangguk berulang kali. Apakah Anda masih membutuhkan 5 baris? Tidak, ini terlalu rendah. Apakah ada titik yang paling mahal? Andrew menggelengkan kepalanya dan memberikannya pada Logan. Nilai itu pasti tidak terlalu rendah. Jangan memperkenalkannya jika harganya terlalu rendah. Itu. Wiraniaga wanita menarik napas. Emma benar-benar menarik napas. Saudaranya hanya berpikir selangkangan itu kencang. Kakak laki-laki sangat arogan. Dalam hidupnya, ia langsung punya 2 tujuan. Pertama, kamu bisa bertarung seperti kakak. Kedua, seperti kakak lelaki Anda bisa berpura-pura. Iya, itu. Suara Pramuniaga sedikit bergetar. Seri 7 baru, M760 Li, atasan paling mewah. Berapa banyak? Emma berbicara dengan saudara lelakinya pada waktu bersamaan. Mendengar beberapa kata tentang atasan mewah, mereka pikir harganya pasti tidak rendah. Harga mobil telanjang adalah pukul 2,42 juta. Itu. Wiraniaga wanita mengatakan bahwa itu adalah pertandingan harga terbaik. Dia tiba-tiba merasa bahwa jika dia melaporkan model konfigurasi yang lebih rendah, itu merupakan penghinaan bagi Andrew. Bahkan, dia tidak mengatakan apa-apa tentang diskon. Mendengar tawaran ini, Emma tertegun dan tidak berbicara. Brother Harrison berhenti bernapas dan memandang Andrew. Bukan hanya mereka, tetapi beberapa tenaga penjualan lain di pintu yang sudah menyesali masa muda mereka, menatap Andrew saat ini. Apakah ada yang lebih mahal? Andrew sedikit mengernyit dan berkata. Bab 129. Udara sangat sepi.
tampaknya membeku dalam sekejap. Bahkan penjualan yang berdiri di pintu menjaga telinga mereka, tanpa berkedip. Di sana, ada yang lebih mahal, kata-kata Andrew, seperti bom, meledak di telinga semua orang. Pukul 2.42 juta mobil. Anda bahkan lebih mahal. Ini sudah merupakan konfigurasi termahal di 7 Series, dan bahkan lebih mahal. Tidak ada mobil di dealer. Penjualan wanita mengalami kesulitan bernapas. Kendaraan tingkat tertinggi yang saat ini dijualnya adalah 7 Series. Tidak peduli seberapa mahal itu, bukan gilirannya untuk menjual. Andrew gelombang. Emma benar-benar meraih tangan Andrew dan menjabatnya dengan lembut. Cukup, benar-benar cukup. Petik 2. Jika kamu membelanjakan uang, ibuku tidak akan bahagia. Petik 2. Dia benar-benar takut, jika tidak hentikan Andrew, dia takut untuk membeli lebih mahal. Berapa banyak yang dia miliki? Kamu tidak bisa peduli tentang ibuku hanya untuk membuat ayahku bahagia. Emma berbisik, keluargaku atau ibuku yang memutuskan. Petik 2. Andrew mengangkat bahu, baiklah. Petik 2. Lalu pertandingan top 7 seri, kan? Apakah kamu memiliki sebuah mobil? Ada satu, pasti ada satu. Itu. Wanita penjual menatap mata asli Emma, dan dia iri dengan kecemburuan. Setelah menemukan suami yang begitu baik, adakah yang lebih bahagia dalam hidup ini? Bukan hanya memanjakan diri sendiri, tetapi bahkan orang tua Anda. Pak Andrew, Nona Emma, silakan duduk dan minum air. Aku akan membahas formalitas untukmu. Petik 2. Setelah mengambil kembali kartu hitam khusus di tangan Andrew, wanita penjual itu tiba-tiba menemukan bahwa ini bukan kartu sebagai nomor kartu terakhir. Ini, Tuan Andrew ini punya 2 kartu hitam. Penjual perempuan itu membalikkan punggungnya dan memaksanya sendiri, mencubitnya dengan keras. Dia takut tiba-tiba pingsan, yang terlalu memalukan. Andrew, itu masih terlalu mahal. Ibuku pasti akan memberitahumu saat aku pulang. Petik 2. Lebih dari 2 juta. Emma tidak berani memikirkannya. Ini adalah hadiah pertama bagi ayah untuk pulih. Ibu tidak akan marah. Petik 2. Andrew tersenyum. Cynthia tahu kalau dia punya uang, apalagi beli mobil 20 juta, kalaupun XNUMX juta, kelopak mata Andrew tidak akan berkedip. Dia berpikir, tetapi juga untuk mengatur pengemudi penuh waktu untuk Logan, baik untuk mengantarnya, tetapi juga bertanggung jawab atas keselamatan Logan. Andrew menoleh untuk menatap kakaknya, yang menatapnya dengan kagum. Kakak laki-laki, teriak anjing itu dengan penuh hormat. Pilih salah satu yang bagus dari 30 orang itu dan layani ayahku sebagai pengemudi dan pengawal. Petik 2. Andrew memesan. Iya, itu. Kakak langsung menjawab. Pekerjaan semacam ini setara dengan yang diatur oleh Andrew sendiri. Orang-orang itu mungkin akan mematahkan kepala mereka dan bersaing untuk mereka. Selain itu, beritahu saudara-saudara saya untuk bekerja keras. Selama kekuatan saya meningkat dan saya puas, saya akan memberikannya sendiri. Petik 2. Andrew berkata dalam kalimat kedua, membiarkan anjing itu tertegun sejenak, dan kemudian memerah. Kirim mobilnya. Andrew menunjuk ke salah satu yang tidak jauh, yang dia perbaiki, itu saja, jangan meremehkannya. Bagaimana bisa? Itu. Saudara berteriak dengan penuh semangat, kelompok hewan ini pasti sangat bersemangat untuk berlatih. Segera, formalitas selesai. Andrew tidak langsung mengusir mobilnya, membiarkan penjual wanita itu meletakkannya di atas piring. Bagaimanapun, perlu beberapa waktu bagi Logan untuk pulih sepenuhnya. Dia langsung memberikan mobil yang diperbaiki langsung ke saudara anjing, yang merupakan hadiah pertama. Adik anjing itu menyetir dengan penuh semangat ke tempat latihan pinggiran kota, dan Andrew menyetir sendiri untuk membawa pulang Emma. Tempat pelatihan pinggiran kota. Ketika semuanya baik-baik saja, semua orang akan datang ke sini secara sadar dan melanjutkan pelatihan. Itu adalah satu hal untuk dilewati, tetapi waktu untuk berlalu adalah hal lain. Bahkan jika itu hanya dapat ditingkatkan dengan 1 detik,
itu merupakan peningkatan besar bagi mereka. Bab 130. Melihat saudara anjing itu masuk ke mobil Andrew, anak ketiga tidak bisa membantu tetapi katakan, kakak laki-laki ada di sini. Tidak, hanya saudara anjing itu. Saudara anjing mengenakan kacamata hitam dan berjalan dalam angin, kepalanya sedikit terangkat dan momentumnya penuh. Berjalan ke kelompok orang ini, dengan sengaja mengeluarkan kunci mobil, menekan tombol kunci, lampu mobil menyala 2 kali, menyingkirkan kaca spion, anggun dan bergaya. Adik laki-laki, kakak laki-laki tidak datang. Saya tidak datang. Petik 2. Anjing tidak bersedia. Saudara Zaik Xiaomojing, Anda memiliki konseling semacam ini, saudara laki-laki terlihat sangat kecewa. Saya seorang progresif 3 detik. Petik 2. Jalan termuda tidak puas. Apakah itu cepat? Saudara Harrison tidak sopan. Kamu masih 2 detik lagi dariku. Bocah ketiga tidak mengatakan apa-apa. Yang lain bahkan lebih sulit untuk berbicara. Saya harus mengatakan bahwa Brother Harrison saat ini adalah cara tercepat bagi semua orang untuk menghapus bea cukai. Orang lain tidak dapat mengejar ketinggalan untuk saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Karena aku bertarung cukup cepat untuk meningkatkan kekuatan, mobil, saudara diberikan kepadaku. Adik anjing tidak bisa membantu tetapi dengan bangga berkata, ini adalah penegasan ego saya, dorongan untuk saya. Kakak anjing, benarkah itu? Anak kedua tidak mempercayainya. Saudara laki-laki berbicara, apakah ada yang palsu? Saudaraku akan buruk untuk mobil ini. Sudah kubilang, aku baru saja menemani adikku ke toko dan membelikan mobil untuk kakak laki-laki, lebih dari 2 juta. Mendesis. Sekelompok orang tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak tahu seberapa kaya Andrew. Mobil ini, kirim aku, saudara anjing dengan bangga, kata saudara, yang kemajuannya cukup besar, untuk kepuasannya, dia akan terus mengirim orang terbaik untuk mengirim. Sekelompok orang bersemangat. Mereka, dalam 20 atau 30 tahun pertama, berada dalam kondisi tidak mencukupi, kelaparan, dan kematian. Hari ini, mengikuti Andrew, gaji sebulan adalah 10,000, tetapi masih hidup dan bekerja, tetapi sekarang dia telah meningkatkan kekuatannya, dan dia diberi penghargaan. Mereka telah meningkat, tetapi kekuatan mereka tidak percaya. Brother Harrison mencibir, kakak tidak kehilangan uang, dan dia bersedia memberikannya kepada Anda, itu tergantung pada kesombongan Anda. Aku akan menjelaskannya padamu. Dia melihat sekeliling, terus terang, saudaraku seperti ini, dia tidak bisa meremehkan kita sama sekali, tapi dia memberi kita kesempatan. Semua orang tahu bahwa Andrew adalah dewa, begitu kuat sehingga mereka memandang ke atas. Semakin banyak mereka berlatih, semakin mereka memperbaiki diri, semakin mereka merasa bahwa Andrew ketakutan, jenis kengerian yang tidak dapat melihat garis finish. Saya tidak punya anjing dalam hidup saya, tapi untuk kakak laki-laki saya mengagumi semuanya. Matanya penuh dengan iman dan ibadah. Memanjakan istrinya dan mencintai istri dan ibu mertuanya, dan merawat dan melindungi saudara-saudara di bawah lawannya. Siapa yang tidak mengagumi orang seperti itu? Aku hanya ingin memberitahumu, Brother Harrison. Menarik napas dalam, selama Anda bekerja keras dan bekerja cukup keras, kakak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang tidak berani Anda pikirkan. Di sebuah flash, mata semua orang berbinar. Ada beberapa orang yang lelah saat ini. Juga, kakak laki-laki itu tiba-tiba tertawa dan mengangkat mulutnya. Kakak dari kakak laki-laki itu membutuhkan sopir dan pengawal, biarkan aku mengatur seseorang. Petik 2. Dia melihat semua orang menatap dirinya sendiri, hampir memakan dirinya sendiri. Ini adalah orang yang Big Brother katakan secara pribadi padaku. Yah, jangan lihat aku, lindungi orang tua, hal penting ini, tentu saja, orang terkuat pergi. Dia berjalan ke samping, duduk, berkata dengan ringan,
Siapa yang akan bertarung, siapa yang menang dan itu yang akan pergi. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.